Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Abdul Haq. Saya di sini akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang UML atau Unified Modeling Language. Ya, pertama-tama pengertian dan fungsi UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, sejarahnya itu, mulanya muncul UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari tahun 1997. Nah, adapun tujuan dan fungsi diciptakannya UML ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat dimodelkan sistem berorientasi objek. 5. Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Nomor 6. Berguna sebagai blueprint yang jelas, ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Nah, kemudian ini ada contoh dari diagram UML yang banyak digunakan oleh para programmer sekarang ini. Yang pertama adalah use case diagram. Nah, use case diagram itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antara sistem dengan aktor yang menjabarkan aksi setiap aktor dengan sistem itu sendiri. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Jadi seorang customer bisa melihat view items, bisa membuat pembelian dan juga bisa melakukan checkout. Nah, bagian itu tuh harus include ke dalam login. Seperti itu. Dan sama seperti user lainnya seperti identify provider, credit payment service, PayPal, itu tuh sebuah cara supaya customer bisa melakukan pembelian. Nah, kemudian untuk activity diagram, yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram sendiri adalah sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Contohnya adalah di diagram ini, seorang siswa atau guru ketika ingin masuk ke dalam aplikasi, nah sistem tersebut tuh akan menampilkan form login. Kemudian form login dari sistem tersebut akan mengembalikan kepada siswa guru inputan supaya siswa dan guru bisa memasukkan password dan username. Nah, kemudian sistem akan mengecek apakah password dan username tersebut ada dalam database, sehingga jika benar akan menampilkan menu utama, dan jika tidak maka akan menampilkan form login kembali dan untuk memasukkan username dan password yang benar, seperti itu. Nah, kemudian untuk kelas diagram. Yang ketiga, kelas diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Contohnya di sini adalah kita mempunyai kelas animal. Nah, di dalam kelas animal ini memiliki nama, ID, dan umur. Dan kita bisa melakukan fungsi seperti set nama dan memberinya makan. Kemudian terdapat tiga kelas di bawahnya, yaitu kelas tortoise atau kura-kura, kemudian jerapah, dan juga gajah. Nah, contohnya adalah di jerapah. Di jerapah ini memiliki atribut neckline atau panjang leher. Nah, kemudian dia itu seperti mengambil data dari animal, kemudian dia dapatkan atributnya. Nah, kemudian ditambahi oleh atribut keyword sendiri, yaitu panjang lehernya. Jadi seperti itu. Kelas diagram itu menjelaskan kayak hubungan antara kelas satu dengan kelas yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian sequence diagram yang keempat
adalah diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu. Nah, contohnya adalah di sini. Kasir membuat pembelian baru. Nah, kemudian kasir memasukkan item dengan atribut item ID dan quantity. Kemudian sistem akan merespon dengan memberikan deskripsi dari item tersebut dan harga dan total dari pembelian tersebut. Nah, kemudian kasir menyelesaikan pembelian. Nah, kemudian sistem akan memberikan outputan total dari pembelian, total biaya yang akan dikeluarkan oleh pembeli tersebut. Nah, kemudian kasir akan menerima pembayaran sehingga sistem akan mengeluarkan kembalian yang akan diberikan oleh kasir ataupun nota yang dihasilkan oleh sistem akan diberikan kepada pembeli, seperti itu. Ya, sekian sedikit penjelasan tentang UML dan beberapa contoh diagram yang sering digunakan oleh programmer dalam UML. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.